Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam bertemu lagi dari saya. Ini adalah part kedua di materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ya. Sebelumnya saya juga sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mencari fungsi hormon ya, hormon-hormon dan juga faktor eksternal ya. Seperti itu. Jadi untuk materi kali ini mungkin saya akan mendalami atau memberikan materi pendalaman terhadap yang sudah kalian cari seperti itu ya. Oke, saya lupa untuk absensi, jangan lupa ya, untuk absensi itu ada di Google Classroom dengan kode yang saya berikan ya. Jadi segera ketika kalian sudah membuka ini, kalian boleh absensi. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan pada tumbuhan. Sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai gen dan juga hormon gitu ya, dan juga faktor eksternal ini belum. Oke. Dan yang paling penting adalah yang bagian hormon ya. Saya akan memberikan penjelasan lebih dalam di bagian hormon. Oke, kita bahas yang pertama. Ini adalah hormon auksin ya, atau disebut dengan IAA atau indol asetat acid. Ya, pada tumbuhan auksin dapat ditemukan pada embrio biji, meristem apikal dan daun-daun muda. Terjadinya gerak fototropisme dan geotropisme. Gitu. Nah, fungsinya ini dari si auksin ini adalah meningkatkan laju pemanjangan sel, lalu merangsang pertumbuhan akar samping atau akar lateral, lalu mempercepat aktivitas pembelahan titik tumbuh koleoptil, lalu ada merangsang pembentukan bunga dan buah, lalu ada dominansi apikal ya. Jadi hormon auksin ini berada pada beberapa titik ya, terutama pada bagian apikal. Apikal ini kalau kalian lihat gambar di bawah itu bagian ujung pertama kali ingin munculnya daun dan paling ujung batang dia ya. Paling ujung batang dan paling awal sekali itu untuk pembentukan daun, pasti kalian sering melihat lah. Jadi bagian ujung-ujung tanaman itu pasti ada yang paling hijau gitu kan. Nah, itu adalah bagian apikal, dan di bagian ujung akar itu juga bagian apikal. Seperti, dan di situ letak hormon auksin ya. Dan ada dua gerakan yang dikatakan di sini, adalah ada fototropisme dan juga ada geotropisme. Apa sih itu? Oke. Kalau fototropisme itu gerakan yang mengikuti arah cahaya ya. Nah, ini sebenarnya auksin ya yang melakukan itu. Jadi harus dimengerti bahwa auksin akan terhambat ya. Ini auksin akan terhambat jika terkena sinar matahari gitu. Jadi dia akan terhambat jika terkena sinar matahari. Makanya jangan heran kalau misalnya kita menaruh tanaman di tempat yang minim cahaya, maka tanaman itu akan tinggi gitu kan, cepat memanjang, karena itu sifat dari auksin dan dia aktif. Tapi kalau kita taruh di tempat terang yang banyak cahayanya, pasti pertumbuhannya tidak cepat meninggi seperti itu ya. Itulah perbedaannya. Nah, kenapa tanaman bisa berbelok seperti itu ya, mengikuti arah cahaya matahari? Sebenarnya kalau kalian lihat, nah ini pada proses fototropi, ingat nih, cahaya yang berada di sebelah kiri ya, yang merah-merah itu mengenai si hormon auksinnya. Ketika bagian sebelah kirinya itu terasa ada cahaya di sana, maka hormon tersebut pindah ke bagian kanan ya. Auksin berpindah dari sisi terang ke sisi gelap ya kan. Setelah itu didistribusikan auksin secara asimetrik. Jadi karena dia sudah berada di bagian sebelah kanan dan konsentrasinya tinggi ya, maka terjadi pertumbuhan di bagian sebelah kanan ini, sehingga dia berbelok ke arah kiri ya, di mana cahaya itu muncul seperti itu. Nah, inilah gambar seperti ini, terjadi pembelokan seperti ini. Paham ya? Jadi terjadi pembelokan itu karena hormon auksin akan terhambat jika dia terkena atau dekat dengan cahaya matahari seperti itu ya. Dan terjadilah pembelokan ketika salah satu bagiannya itu
yang bagian yang gelapnya itu terkonsentrasi oleh si hormon auksin tersebut. Oke, kita lanjut. Lanjut ada geotropisme. Apa geotropisme? Geotropisme adalah gerakan tumbuh yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi, ya. Jadi kalau kalian saya kasih gambar contoh, ini ada pot jatuh yang miring, maka pertumbuhannya tetap dia akan balik lagi ke atas walaupun dia sudah jatuh ya celentang seperti itu, dia tetap akan tumbuh ke arah atas. Akan tumbuh ke arah atas. Dan akarnya, kalau kalian perhatikan bagian akarnya, ini bagian akarnya, ini juga tadi ya celentang seperti ini, dia akan mengarah ke bawah seperti itu. Ini juga contoh lain, ini bagian embrio ataupun biji yang ditanam di dalam paralon, tetap dia akarnya dia akan mengarah ke bawah dan batangnya mengarah ke atas. Nah, itu kok bisa seperti itu ya? Kenapa tidak lurus ke samping aja terus gitu ya? Itu karena ada gerak geotropisme ya. Jika tumbuhnya itu ke arah atas maka disebut dengan geotropisme negatif ya, contoh yang ini yang ke arah atas. Yang ke arah atas ini disebut dengan geotropisme negatif, tapi kalau yang ke arah bawah itu disebut geotropisme positif. Seperti itu ya. Jadi secara alami tumbuhan sudah bisa mengetahui ya arah tumbuhnya dari gravitasi. Kalau setelah auksin tadi ya, maka kita bahas yang hormon kedua itu gibrelin. Gibrelin adalah hormon ini dibentuk pada meristem batang, akar, daun muda dan embrio. Jadi dia dibentuk dari sel-sel yang meristem ya pada bagian batang, akar, daun muda dan embrio. Fungsinya adalah menyebabkan pertumbuhan raksasa. Jadi pertumbuhannya lebih besar dibandingkan tanaman yang lainnya ya. Lalu menyebabkan tanaman berbunga lebih cepat ya sebelum waktunya. Lalu mematahkan dormansi biji dan buah. Dormansi itu waktu istirahat biji ya, ataupun tidurnya biji tersebut. Jadi kalau kena air maka salah satu yang aktif di situ adalah gibrelin. Jadi mengaktifkan biji yang tadinya sedang dormansi. Lalu yang keempat adalah membantu pembentukan kambium pada tanaman dikotil. Ya, lalu berarti dia berperan juga dalam pertumbuhan sekunder ya. Lalu memacu pembentukan buah tanpa biji karena dia juga menghambat pembentukan biji, sementara dia menghambat pembentukan biji. Nah, ini dia fungsi dari hormon-hormon gibrelin. Lalu hormon sitokin disintesis pada akar. Fungsinya adalah merangsang pembelahan sel atau sitokinesis, lalu mempercepat pelebaran daun, membantu pertunasan lateral pada pucuk batang, lalu menunda pengguguran daun, ya, bunga dan buah, lalu merangsang pertumbuhan akar dan batang. Itu fungsi-fungsinya tolong diingat ya untuk si macam-macam hormon ini, karena biasanya nanti akan keluar di soal-soal. Lanjut, untuk asam absisat disintesis pada daun, batang, buah dan biji ya. Ini fungsinya adalah menghambat pertumbuhan tunas, menghambat pematangan pembelahan sel, membantu peluruhan daun pada musim kering, dan merangsang penutupan mulut daun pada musim kering. Jadi dia fungsinya itu menghambat ketika bertunas, seperti ya menghambat pemanjangan dan pembelahan sel. Berarti dia kebalikannya dari si auksin gitu kan. Karena auksin sifatnya memanjang, dia yang menghambat. Lalu ada membantu peluruhan daun pada musim kering. Jadi kalau misalkan sudah musim kering, dia aktif untuk membantu dalam menggugurkan daun-daun. Lalu ada yang merangsang penutupan mulut daun tomata pada musim kering. Jadi kalau musim kering itu kan terjadi yang namanya transpirasi atau penguapan ya, penguapan.
Jadi untuk mengurangi penguapan, maka dia menutup yang disebut dengan mulut daun atau stomata ya, seperti itu. Lalu ada selanjutnya itu gas etilen. Gas etilen disintesis pada jaringan buah yang telah masak di ruas batang dan daun tua. Fungsinya mempercepat pematangan buah, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi lebih tebal untuk menahan pengaruh angin. Jadi gas etilen ini fungsinya adalah pemasakan pada buah dan penebalan pada batang dan daun tua ya. Jadi kalau misalkan kalian punya buah mangga, biasanya kalian sekep ya seperti itu. Nah itu yang aktif itu adalah gas etilennya ya, sehingga mempercepat buah itu memasak atau matang gitu ya. Tapi kalau sudah matangnya disekap seperti itu, biasanya kalau telat ya otomatis akan busuk seperti itu. Lalu ada asam traumalin. Asam traumalin merangsang pembelahan sel di daerah atau jaringan terluka dengan membentuk kalus ya, atau jaringan yang belum terdiferensiasi. Jadi asam traumalin ini fungsinya adalah ketika ada luka dia aktif seperti itu. Ketika ada yang sakit di bagian tumbuhan tersebut maka dia aktif ya. Itu fungsi dari asam trauma atau asam traumalin. Oke, lanjut. Kalin ya, ini juga ada hormon disebut dengan kalin, itu untuk memacu pembentukan organ tumbuhan. Jadi ada rizokalin, yaitu rizo itu artinya akar, kaulokalin itu batang ya, filokalin itu daun, dan anto itu adalah bunga. Jadi kalin ini adalah hormon yang memacu pembentukan organ tanaman, mulai dari akar, batang, daun, dan bunganya seperti itu. Lalu ada faktor eksternal. Nah faktor eksternal ini ada nutrisi atau nutrien, suhu, cahaya, terus kelembapan dan tanah. Nah kita bahas ya, untuk tumbuhan itu pasti membutuhkan makanan atau nutrisi ya untuk pertumbuhan dan perkembangan ya. Ya untuk unsur makro dibutuhkan dalam jumlah banyak, itu biasanya natrium atau disebut dengan N ya, kalium dengan K, dan natrium atau Na seperti itu. Sorry ini salah ya, ini dibutuhkan dalam jumlah banyak, itu biasanya ada natrium ya, N, kalium ada K, dan fosfat biasanya disebut dengan fosfat atau P ya. Nah ini natrium sama salah ini ya, yang natrium terakhir ini saya salah ketik. Oke, yang ini ya, ini sebenarnya diubah menjadi fosfat ya, bukan natrium tapi fosfat. Jadi ada NPK ya atau NKP, nah itu ya, bukan natrium. Nah ini juga yang unsur N nya ini saya salah juga ya, ini untuk natrium ya, ini nitrogen ya, sorry ini bukan natrium tapi nitrogen yang di sini, nitrogen ya, ini nitrogen bukan kalium ya. Jadi untuk natrium itu lambangnya Na dan nitrogen itu N. Oke. Lalu ada unsur mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit seperti seng ya, Zn, boron B, dan besi Fe dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak ya untuk nutrisi dari tanaman tersebut. Biasanya sudah ada dari tanah dan pemupukan atau composting ya dari tanah gitu. Nah ini yang tadi salah ya, untuk unsur makro biasanya yang paling sering digunakan itu adalah nitrogen, kalium, dan fosfat gitu ya, atau NPK. Ini salah saya menulisnya. Lalu untuk suhu ya, suhu pada optimum ya tergantung ya di jenis tanaman dan sebagainya, tapi biasanya dia bisa hidup pada suhu 10 sampai 30 derajat Celcius. Tumbuhan mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Suhu dapat mempengaruhi kerja enzim dan mempengaruhi fisiologis tumbuhan ya. Jadi suhu itu mempengaruhi kinerja pada metabolisme sel tersebut atau tumbuhan tersebut. Lalu cahaya
Tumbuhan sangat membutuhkan cahaya matahari untuk fotosintesis, namun keberadaan cahaya ternyata dapat menghambat pertumbuhan tumbuhan karena cahaya dapat merusak hormon auksin yang dapat terdapat pada ujung batang. Jadi untuk cahaya ini yang saya katakan sekarang ini sama seperti yang dimaksud pada hormon auksin sebelumnya, ya. Jadi tumbuhan sangat membutuhkan cahaya, namun keberadaan cahaya akan menghambat pertumbuhan tumbuhan, gitu. Nah, itu nanti akan disebut dengan etiolasi, ya. Etiolasi itu merupakan pertumbuhan yang sangat cepat di tempat gelap atau tanpa cahaya. Itu tadi karena adanya hormon auksin, ya, yang menyebabkan terjadi pemanjangan yang mengikuti arah cahaya. Tapi kalau tempat gelap itu pasti ada pemanjangan terus, gitu, tidak ada cahaya, maka itu disebut dengan etiolasi karena aktifnya hormon auksin. Namun hasilnya ya tanaman tinggi tapi tidak tebal, jadi pucat dan daun tipis dan batang tidak kokoh. Nah, itu akibat dari tidak terkena sinar matahari, ya, karena ya otomatis dia tidak bisa membuat makanan, ya, tidak ada diferensiasi sel, ya, tidak ada penguatan, ya, pada batangnya. Dia, ya, kalau kalian sudah pernah melakukan penelitian ataupun percobaan yang mengenai perbedaan tanaman yang ditaruh tempat gelap sama tempat terang, pasti sudah mengetahui, ya, secara rinci perbedaannya. Ya, tempat terangnya pasti dia lebih tebal walaupun pendek, ya, jumlah daunnya bagus, tebal, dan warnanya hijau, gitu, segar. Tapi kalau yang tempat gelap pasti pucat, tinggi, dan dia memiliki daun yang tipis seperti itu. Ya, itu disebut dengan karena etiolasi. Lalu kelembapan, ya, kelembapan adalah banyaknya kandungan uap air di udara atau dalam tanah. Tanah yang lembab berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tanaman. Salah satu fungsi dari faktor eksternal yang mempengaruhi itu kelembapan. Jadi kalau misalkan kadar airnya itu di udara banyak, ya, maka dia memiliki kandungan yang baik juga untuk tanaman tersebut, gitu, ya, kelembapannya. Dan di dalam tanah juga sama, ya, semakin lembab semakin baik, gitu. Lalu untuk tanah, bagi tumbuhan, tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Kondisi tanah ditentukan oleh faktor lingkungan lain, misal suhu, kandungan mineral, dan air. Jadi untuk tanaman ya pasti dia membutuhkan tanah, ya. Tapi untuk saat ini ya mungkin sudah ada perkembangan seperti ya bisa ditanam di media air seperti itu, ya, atau hidroponik. Ya, ternyata ya tanah itu hanya bagian saja yang mengambil nutrisi, ya, nutrisi dari tanah tersebut, gitu loh. Tanaman tersebut mengambil nutrisi dari tanah tersebut. Jadi itu saja, ya, untuk faktor-faktor eksternal dan internalnya. Tadi tolong bisa dibaca kembali mengenai materi yang sudah saya berikan. Saya tidak memberikan tugas untuk pertemuan kali ini karena untuk mempermudah, ya, nanti tugasnya ada di pertemuan berikutnya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan menghadapi materi yang agak cukup sulit, cukup rumit, karena menyangkut mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada hewan seperti itu, ya. Jadi ini untuk tumbuhan terlebih dahulu kita bahas sampai sini. Nanti untuk hewan ada lagi. Nanti saya juga akan menampilkan video, ya, untuk mempermudah bagaimana terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pada hewan seperti itu. Jaga kesehatan terus, ya, jangan sampai tidak mengikuti pembelajaran. Jika ada kesulitan dalam penggunaan daring dan sebagainya, bisa hubungi saya untuk mengirimkan tugas dan sebagainya, ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.